Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Good morning, selamat pagi ya, Python mania. Masih semangat ya belajar Python ya. Menarik ya. Kita akan tetap lanjutkan kataman kita, kataman Python ya. Insyaallah ini pertama kali kataman Python yang ada di Indonesia ya. Baik, kita mulai. Ayo ready ya. Ready aja wis pokoknya. Yuk kita mulai. Langsung ke kita menginjak sekarang lanjutannya, yaitu halaman 43. Kita sudah sampai 43 dari 582 halaman ya. Semangat. Baik. Sekarang kita ke bab 2.9 ya. Evaluating expression and operator presidency. Pernyataan evaluasi ya, ekspresi evaluasi, mengevaluasi ekspresi maksudnya ya, dan juga urutan dari operator. Writing a numeric expression in Python involves a straightforward translation on an arithmetic expression using operators. Jadi menuliskan sebuah ekspresi numerik di dalam Python itu langsung ya, diterjemahkan secara langsung ya. A straightforward translation of an arithmetic expression. Jadi langsung sesuai dengan ekspresi aritmatika menggunakan operator. Jadi ketika kita ingin menuliskan sebuah ekspresi numerik ya di Python itu nanti langsung diolah ya dengan sama dengan menggunakan ekspresi atau operator aritmatika ya. For example, arithmetic expression. Contohnya di ekspresi atau ekspresi aritmatika di bawah ini. Ya, ada rumusan panjang ya. Maka ini can be translated into a Python expression. Nah, ya bisa dirubah dalam bentuk seperti ini. Ya, 3 plus 4 kalikan X ya, kemudian dibagi 5 min 8, kalikan Y min 5 ya, kalikan A plus BC ya, dan dikurangi juga bagi X plus ini 9 ya, dikalikan 4 bagi X plus kurung buka 9 plus X kurung tutup bagi Y dan seterusnya ya. So Python has its own way to evaluate an expression behind the skin. The result of a Python expression and its corresponding arithmetic expression are the same. Meskipun Python itu punya cara sendiri untuk menguji ekspresi, sebuah ekspresi di belakang layar ya, the result hasil dari ekspresi Python ini ya ternyata dengan ekspresi aritmatika itu sama ya. You can safely apply the arithmetic rules for evaluating a Python expression. Ya, di situ Anda juga dapat ya menggunakan secara aturan aritmetik secara safely aman ya untuk mengevaluasi ekspresi Python. Operator contained within pairs of parentheses are evaluated first. Operator yang ada di dalam tanda kurung ya, pasangan kurung tanda kurung itu akan dievaluasi yang pertama kali. When more than one operator is used, nah ini parenthesis can be nested. Jadi kurung awal dapat bersarang ya, kurung buka kurung tutup itu dapat bersarang, in which case the expression in the inner parenthesis is evaluated first. Artinya yang kurung buka kurung tutup yang di mana di dalamnya yang bersarang di dalam itu akan di evaluasi yang pertama kali diuji dulu ya. When more than one operator is used in an expression, jadi ketika lebih dari satu operator digunakan dalam expression, the following operator precedency rule is used to determine the order of evaluation. Jadi mengikuti aturan urutan operator yang digunakan untuk menentukan urutan evaluasi pengujian. Yang pertama adalah exponentiation. Jadi pangkat 2 ya. Pangkat ya. Jadi aturan pangkat itu diutamakan. Ini akan diaplikasikan first, akan diaplikasikan pertama kali. Kemudian berikutnya setelah pangkat multiplication, jadi perkalian, kemudian float division, integer division, and remainder operator, jadi modulo. Kemudian diaplikasikan selanjutnya. If an expression contains several multiplication, division, and remainder operator, they are applied from left to right. Jadi nanti ketika dua-duanya ini perkalian, pembagian integer dan juga modulo ini dijalankan, maka yang dihitung aplikasinya dihitung dari kiri ke kanan. Ya.
Nah, dari kiri ke kanan yang dihitung. Jadi kan misalkan 4 kalikan 3 dibagi 5, nah maka dari kiri ke kanan dijalankan dulu. Baru kemudian setelah itu addition, penjumlahan dan subtraction pengurangan operator akan diaplikasikan di akhir. If an operation contains several addition and subtraction operator, jadi jika ada beberapa operator penjumlahan dan pengurangan, maka they are applied from left to right. Jadi sama, mereka akan diaplikasikan secara dari kiri ke kanan ya. Artinya kuncinya ya, kata kuncinya. Jadi pertama ada eksponensial dulu, habis itu perkalian, pembagian float dulu, kemudian pembagian integer maupun operator. Nanti setelah itu sama dari kiri ke kanan kalau ada double banyak. Kemudian ada plus dan negatif, pengurangan dan penjumlahan, pengurangan nanti dari kiri ke kanan kalau ada banyak. Baik, there is example of how an expression is evaluated. Jadi ini contoh di bawah ini adalah sebuah ekspresi itu dievaluasi ya. Yang pertama ada 3 tambah 4 kali 4 tambah 5 kali 4 plus tambah 3 min 1. Maka Python pertama kali adalah yang ada di dalam kurung, buka kurung tutup. Tanda kurung ya. 4 plus 3 dulu, habisnya jadi 7. Setelah itu yang pertama berikutnya adalah perkalian. Ya, nggak ada pangkat 2 toh, berarti ada perkalian. Perkalian dihitung yang ini dulu. Nah, dari kiri ke kanan. Ini dulu. Nah, setelah itu nanti 5 kali 7, 4 kali 4, 5 kali 7. Ya kan? Sudah, habis itu penjumlahan pengurangan. Sini ada kiri dulu, 3 tambah 16. Kemudian 19. 19 tambah 35. Kurangi 1 selesai. 53 jawaban. Oke. Baik, itu jadi urutannya ya. Kemudian yang 2.10 augmented assignment operator. Jadi ini adalah penugasan ya, operator penugasan. Yang mana very often the current value of variable is used. Jadi very often modified and then reassign it back to the same variable. For example, the following statement increase the variable count by 1. Contoh, ketika ada sebuah nilai digunakan dimodifikasi maka akan ditambahkan lagi reassign. Jadi dimunculkan lagi back to the same variable. Contoh seperti di bawah. Count sama dengan count plus 1. Nah, ini artinya count-nya kan ada variabel digunakan di situ. Nah, tapi dia dimasukkan, dimodifikasikan dalam ekspresi tadi. Maka diputar lagi. Count, kembali lagi ke count lagi. Jadi count sama dengan count plus 1. Ya. Python allows you combine assignment and additional operator using augmented. Nah, ini gabungan maksudnya. Or compound assignment operator. Jadi augmented assignment operator ini kombinasi gabungan, compound. Ya. For instance, untuk mulai, the preceding statement can be written as count, bentuk count sama dengan count plus 1. Ini sama dengan count plus sama dengan 1. Nah, bentuk ini. Maka operator plus sama dengan, itu disebut dengan addition assignment operator. Jadi operator penugasan penjumlahan. All augmented assignment operator ditunjukkan seperti ini. Jadi gabungan dua operator. Nah, ini ya, addition assignment, subtraction assignment, multiplication assignment, float division assignment, integer division assignment, remainder assignment, dan exponent assignment. Jadi ini boleh ditampilkan. Ya, digunakan seperti ini. Lebih mudahnya. Baik, 2.11. Type conversion and rounding. Type and conversion rounding. Jadi konversi tipe dan pembulatan. Can you perform binary operation with two operand of different types? Dapatkah kamu membentuk sebuah operasi binary dengan dua operan dengan berbeda tipe? Jawabannya yes. If an integer and a float are involved in a binary operation. Ya, jika ada sebuah integer dan sebuah float, nah itu dilibatkan dalam operasi biner. Python automatically convert the integer to float value. Maka Python akan mengconvert integer bilangan bulat ke dalam float, nilai float. This is called type conversion. Ini yang disebut dengan konversi tipe. So, 3 bintang 4.5, artinya 3 kali 4,5, maka the same as 3.0 dikalikan 4.5. Sometimes, it is desirable to obtain the integer part of a fractional number.
you can use the int value function to return the integer part of a float value. For example ya, terkadang ya untuk memperoleh sebuah bagian integer dari bilangan pecahan fractional number ya, you can use the int value ya kan. Misalkan ada bilangan apa itu koma desimal gitu ya, you can use the int value function. Kamu dapat menggunakan fungsi int ya, yang mana tujuannya untuk mengembalikan bagian integer dari float value. Contoh, ada sebuah value nilainya 5.6, maka int value-nya adalah 5 ya, ini 5.6, maka diambil yang integernya saja. Note that the fractional part of the number is truncated, not rounded up. Nah, jadi artinya bagian tanda bilangan desimal ini ya, bagian bilangannya adalah ditruncate, diturunkan, bukan di pembulatan ke atas. Jadi kalau pakai int saja maka akan dibulatkan ke bawah, truncate dipotong ya. You can also use the round function to round a number to the nearest whole value. For example, jadi value 5.6, round value kalau di round maka dibulatkan ke atas ya. 5.6 jadi 6. We will discuss the round function more in chapter 3. Nanti kita akan banyak membahas tentang round di bab 3. Berikutnya ada value. Ya, ini ada catatan. The function int and round do not change the variable being converted. Jadi dia tidak akan merubah variabel itu konversinya nggak merubah. Nah, jadi for example, value is not change after invoking the function the following code. Jadi ketika di round dia hanya menampilkan roundnya saja, tapi di variabelnya nggak dirubah aslinya. Contoh, value-nya 5.6. Round value itu jadi 6. Padahal kalau kita cari panggil lagi value-nya berapa? Tetap jadi 5,6. Cuman ini tampilannya aja kita ambil bahwa 6 seperti itu. Ya. Baik, the int function can also the users convert integer string into integer. For example, int tanda petik 34 return 34. Jadi akan mengambilkan ketika dia int dari string tapi stringnya string integer ya, maka akan mengembalikan integer. So you can use the eval or int function to convert a string into an integer. Which one is better? Jadi kamu juga dapat menggunakan eval atau fungsi int. Ya. Mana yang lebih baik? The int function perform a simple conversion. Ya, jadi int fungsi ini membentuk sebuah conversation yang simple, conversion. Jadi konversi yang mudah sekali. It does not work for a non-integer string. Jadi ini hanya untuk berlaku pada string integer string. Kalau yang non nggak mungkin. Contoh misalkan int 3.4 nggak mungkin. Will cause an error. Dia akan menghasilkan error. The eval function does more than a simple conversion. It can be used evaluated an expression, for example, eval 3 plus 4. Maka akan mengembalikan 7. However, there is subtle gotcha for using the evaluation function. The evaluation function will produce error for a numeric string that contain leading 0. In contrast, the int function work fine for this case. For example, eval 003 cause akan error because int 03 return 3. Oke, jadi gini, jelaskan. Eval fungsi itu lebih dari konversi yang sederhana ya daripada int. Yang mana dia dapat mengevaluasi sebuah ekspresi. Contoh, eval 3 tambah 4, maka dia akan mengembalikan 7. Kan keren ini ya. Nah, maka ketika di sana ada semacam kayak ekspresi, maka gunakanlah fungsi eval. The eval function will produce error, tetapi hati-hati. Eval fungsi ini, fungsi eval ini akan menghasilkan error. Ketika apa? Ketika dia numeric string, ya string angka itu berisi 0 di depannya. Nah, contohnya int. Ini berbeda terbaik dengan int. Int ada 0 di depannya, no problem. Contoh, eval 003, ini error. Tapi ketika int 003, maka dia kembalikan 3. Gitu ya. Baik, kita akan lihat sekarang. Shows listing 2.6 shows a program that display sales tag with 2 digit after the decimal point. Jadi akan melihatkan program menampilkan sales tax, jadi pajak ya, dengan 2 digit setelah tanda poin ya. Oke, baik, kita lihat sekarang filenya ini.
Forecast amount, eval, input, enter forecast amount. Jadi ini untuk input masukan ya. Dia harus bayarnya berapa, forecast pembayaran. Maka teksnya, pajaknya, penjualan ya, forecast amount pembelian kalikan 0,06. Nah, maka display text with 2 digit after decimal point slash is int text kalikan 100 dibagi dengan 100 ya. Maka enter forecast amount 197.55 maka jawabannya 11,85 ya. Oke, ini tujuannya adalah dengan 2 digit setelah desimal. Nah, dari mana caranya? Dari ini 0,06 ya, dari 2 digit. Coba kita akan lihatkan ini. Ini sales tax ya. Oke, kita jalankan. Tadi kita mintanya berapa? 197.55. Oke, ya sales tax-nya 11,85. Sekarang kita coba berbeda. Misalkan 100 maka 6 ya, 6 di sini 6,0 ya. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sales tax with dengan 2 digit setelah decimal point ya. Contoh, saya ambil lagi contoh dengan 50.44. Oke, maka 3,02 ya. Seperti ini ya. Jadi ada koma, 0, diambil hanya 2 saja. Kenapa dari ini? 0,06 ya. Ini diambilkan seperti ini. Dia menampilkan text amount with 2 digit after decimal point ya. Jadi setelah 2 digit setelah desimal. Baik. Kalau yang ini hanya menghitung teksnya saja. Oke, kita lihat. The value of variable forecast amount is 197,55 baris kedua. The sales tax is 6% of the forecast. So the tax evaluated 11,853. Ya, catat bahwa tax kali 100 adalah 1185,3. INT tax kali 100 adalah 1185. Nah, iya kan? Dia di INT dulu kan. INT diambil apanya dulu ini? INT-nya dulu. Nah, ini menarik ya. Teks kalikan 100 itu harusnya 1185 ya. INT teks ketika diambil INT-nya maka 1185. Ya kan 1185. Kemudian INT ini dibagi 100 maka 11,85. Jadi kita ingin lihat dengan 2 digit desimal. Jadi dibagi dengan 100 ya, dikalikan dibagi dengan 100. Baik. So the statement line X display the tag 11.85 ya with 2 digit after the decimal point. Ya dari mana ya dibagi 100 nanti kan. Ini kan ketemu 11.185 bagi 100 tidak ada komanya 2 di belakang. Baik, kita akan lanjut ya 2.12 ya. Case study displaying the current time. Kita akan membahas studi kasus menampilkan waktu saat ini. The problem is to develop a program that display the current time in Greenwich Mean Time (GMT) in the format hour, minute, second, such as 13, 19, 18, 13 jam, 19 menit, dan 18 detik. Problem, jadi masalahnya adalah kita disuruh mengembangkan sebuah program yang menampilkan waktu saat ini dalam GMT (Greenwich Mean Time) dengan format jam, menit, dan detik. The time function, jadi fungsi time kita panggil in the time module return. Jadi ada pada modul time ya. Return the current time in second with millisecond precision elapsed sign the time 00 on Januari 1, tanggal 1 Januari ya. Jadi artinya akan mengambilkan waktu saat ini dalam bentuk detik dengan precision millisekon, dengan presisi yang millisekon, jadi milidetik ya. Elapsed dimulai dari waktu 0001 Januari 1970 GMT. Ya, itu ditunjukkan dalam figur gambar 2.1. This time and disebut dengan unique epochs. Jadi waktu ini disebut dengan unique epochs. The epoch in the point when time start. Jadi titik di mana waktu itu mulai. 1970 was the year when unique operating system was formally introduced. Jadi unique operating system mulai ada di tahun 1970 ya.
For example, time.time return akan mengembalikan 12855 sekian ya, yang artinya ada 1288563 second detik dan juga 205 mili detik ya, mili detik. You can use the mili detik ya. You can use this function to obtain the current time. Jadi Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk memperoleh waktu saat ini. And then compute the current second, minute, and hour as follow. Jadi dan menghitung detik sekarang, menit sekarang, dan jam sekarang. Oke, kita lihat sekarang. Satu, obtain the current time sejak midnight tengah malam ya, Januari tanggal 1 tahun 1970 dengan menginvoking, dengan memanggil time.time. Obtain akan memperoleh total scone ya, namanya variabelnya total scone menggunakan int function. Nah, berarti kan diambil hanya detiknya saja. Oke, yes, good. Detiknya aja diambil ya. Compute the current second from total scone dibagi dengan 60. Nah, tujuannya adalah mencari sisanya. Nah, ini dibagi 60 berarti kan itu adalah menit ya. Maka jawabannya 8. Yang mana adalah current second. Detik saat ini. Ya. Obtain the total minute ini total detik ya. Jadi saat ini sisanya ya ini 8. Total menit adalah by dividing total second by 60 ya. Jadi nanti ketemu 200 sekian menit. Setelah itu compute, hitung current menit ini dari total minute dengan modulo 60 ya. Ya malah ternyata ketemu 31. Nah, itu artinya waktu sekarang 31. Obtain the total hours. Jadi total hour adalah membagi total menit tadi dengan 60 lagi. Ya, ketemu 334 2 17 jam. Compute the current hour from total hours dibagi 24. Jadi dibagi 24 jam ya kan. Oke, jamnya kan 24 jam. Maka nanti ini 334 2 17 jam dibagi 24, sisanya 17. Lah, maka waktunya sekarang ini adalah 17, berapa itu? Sisanya tadi 17 318. Oke, ini listing 2.7 give the complete program yang berikan program yang komplit yang namanya show current time.py ya. Ini programnya kita akan hitung. Oke, current time nanti hasilnya ini. Kalau dijalankan ketemu ini. Oke, kita lihat sekarang. Oke, ini current time, kalau saya jalankan ya. Nah, jalankan maka ini jam yang ada di laptop saya ya. Itu menunjukkan jam 12.52.32 GMT. Ya, sesuai, persis sesuai. Ya. Oke, baik. Itu bagaimana kita menampilkan waktu saat ini ya. Line 3 invoke time.time to return the current time in second as a float value with millisecond precision. Jadi time.time itu artinya mengembalikan, nanti dia akan menampilkan return mengambilkan current time saat ini dalam bentuk detik ya, value dalam float value dengan millisecond precision. Kita nggak lihat millisecond precisionnya. Maka the second, minute dan hour are extracted from the current time using tanda ya, jadi the double slash and percent operator. Jadi detik, menit dan jam itu diekstrak, dipecah ya, artinya diambil dari the current time ya menggunakan operator integer pembagian integer ya, dan juga operator modulo. In the sample run, a single digit age is displayed for the scan. Maka sebagai dijalankan, maka 8 menunjukkan sebagai detik ya. The desirable output would be 08 ya kan, bukan 8 tapi 08. This can be fixed by using a function that format a single digit with a prefix 0. See exercise 6.48 ya. Oke, nanti gitu ya. Jadi artinya tampilannya nanti ini bisa dibuat 008 ya. Ada caranya. Bagaimana menambahkan 0 di sana. Ya, harusnya kan kalau bagus, agar bagus kan 17.31.08 toh. Nah, ini masih 8. Baik. Oke. 2.13 bab
2312 ya. Software development process, yaitu proses perkembangan software. Ini menarik, kita harus banyak belajar nanti di sini. Developing a software product is an engineering process. Ya kan? Software product, no matter how large or how small, have the same life cycle. Requirement specification, system analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance, as shown in figure 2.2. Mengembangkan sebuah produk software ya sebagai proses teknis ya teknik software produk software tidak masalah itu softwarenya itu software besar atau kecil ya maka akan memiliki life cycle yang sama ya perputaran. Pertama ada requirement specification, jadi menentukan spesifikasi, kemudian menganalisis sistem, mendesain sistem, kemudian implementasinya bagaimana, mentesting, uji, mendeployment, jadi mengupdate lagi, and maintenance, menjaga itu di maintenance ya. Requirement specification is a formal process, ada sebuah proses formal that seek to understand the problem that the software will address and to document in detail what the software system need to do. Jadi requirement specification ini sebuah formal yang bagaimana mereka memahami suatu masalah ya yang mana software itu akan will address, memberikan alamat to dokumen dan juga mendokumentasikan secara detail what the software system need, apa software system yang dibutuhkan. Jadi mereka akan melihat kebutuhannya apa, software system apa yang dibutuhkan. Itu namanya requirement specification. This fase involve phase close interaction between user and developer. Jadi di sini fase ini melibatkan interaksi yang intens ini ya, antara user dan developer. Jadi maunya developer itu apa? Kebutuhan requirement specification. Jadi apa-apa saja sih yang mau dijadikan dasar awalnya. Nah, ini user dan developer. Most of the example in this book are simple. Nah, banyak contoh dari buku inilah sangat sederhana. And the requirement are clearly stated. Jadi di mana kebutuhannya itu ya clearly stated ya. Jelas lah, sudah jelas ya. Mana sederhana. In the real world, however, problem are not always well defined. Jadi dalam kenyataannya ternyata masalah itu tidak selalu dapat didefinisikan. Ya. Kadang-kadang susah. Developer need to work closely with their customer, individual organization that will use the software yang menggunakan software itu, dan study the problem carefully to identify what the software need to do. Jadi developer ini perlu intens ya dengan pelanggannya, ya, terutama secara individual maupun organisasi yang mana akan menggunakan software tadi, dan mempelajari masalah-masalah secara hati-hati untuk mengidentifikasi apa-apa yang diperlukan dalam software tadi ya. Softwarenya perlu apa di sini. Contohnya requirement specification. Nah, ini awal pertama. Setelah itu sistem analisis, dianalisis, kemudian sistem desain. Nah, baru mendesain desain, kemudian baru implementation. Ya, ini implementation ini udah coding, ya kan? Testing baru diuji cobakan, nah, nanti di deploy mana yang perlu dibenahi, dan habis itu nanti di maintenance. Ini sudah jadi maintenance. Kalau ada problem lagi, deploy lagi, muter lagi ya. Oke. Nah, kemudian sistem analis seek to analyze the data flow and to identify the system input and output. Jadi analisis sistem itu menganalisis data aliran data dan untuk mengidentifikasi sistem yang input dan outputnya. When you do analysis, ketika Anda melakukan sebuah analisa, it help to identify what the output first. Jadi adalah menolong kita untuk mengidentifikasi apa yang akan keluar pertama kali, and then figure out what input data you need in order to produce the output. Dan gambaran apa yang keluar ketika Anda input data ya yang Anda perlukan itu untuk menghasilkan memproduksi output. Ya, itu sistem analisis. Ya, jadi nanti saya masukannya ini dia butuh apa, nanti keluarnya apa. Itu sistem analisis, masih menganalisis sistem. Kemudian desain sistem. Nah, sistem desain atau desain sistem ini adalah mendesain to design process for obtaining the output from the input. Jadi baru mendesain prosesnya ya untuk memperoleh output dari inputnya.
This fase involves the use many level abstraction and decompose the problem into manageable component and design strategies for implementing its component. You can view a component as a subsystem that perform a specific function of the system. The essence of system analysis and design is input, proses, dan output. Jadi IPO. Baik, jadi desain sistem ini mendesain sebuah proses yang mana bagaimana kita memperoleh output dari input yang diminta, gitu ya, yang dimasukkan. Jadi fase sistem desain ini menggunakan banyak level-level, ya, problem, jadi masalah-masalah dipecahkan di situ, ya, dalam bentuk beberapa komponen-komponen. Dan kemudian mendesain strateginya, bagaimana komponen-komponen itu berjalan. Nah, disinilah Anda bisa melihat bahwa komponen seperti sebagai subsystem, ya, sebagai sistem-sistem kecil untuk memperform specific function dari sistem. Jadi yang mana mereka untuk membentuk fungsi yang spesifik dari sistem. Jadi artinya mulai sistemnya didesain, poin-poin kecilnya mana dulu, ya dikumpulin, di manage dulu masing-masing. Nah, oke. Jadi intinya sistem analisis dan desain ini adalah input, proses, dan output. Jadi esensinya di situ. Kemudian implementation involves translating the system design into program. Nah, ini baru. Implementation itu baru menerjemahkan sistem yang kita desain tadi itu ke dalam sebuah program. Spirit program are written for each component and then integrated to work together. Jadi memecah beberapa program yang tulis untuk tiap-tiap komponen, kemudian digabungkan, diintegrasikan untuk mampu bekerja bersama-sama. This fase requires the use of programming language such as Python. Jadi fase ini memerlukan yang namanya bahasa pemrograman seperti Python. The implementation involves coding, self-testing, and debugging. That is finding error called bug in the code. Jadi implementasi ini melibatkan coding, kemudian testing, uji coba, dan debugging jika menemukan kesalahan-kesalahan. Ya. Jadi testing mandiri, uji coba program sampai jadi debugging. Testing ensures that the code meet the requirement specification and without bugs. Jadi ya, berikutnya ada fase testing, menguji untuk menjamin bahwa kode meet the requirement, the specification. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang diminta di awal tadi, and without bugs, jadi untuk menemukan bug-bug, ya, ada kesalahan-kesalahan. An independent team of software engineer not involved in the design. Jadi tim independen dari software engineer tidak dilibatkan dalam desain and implementation of the product, usually conduct such testing. Ya, jadi biasanya software engineer nggak dilibatkan dalam desain dan implementation, ya. Oke, baik. Deployment makes the software available for use. Jadi deployment baru ini memastikan bahwa software ini bisa digunakan. Depending on the type of the software, it may be installed or is user machine or installed on a server accessible on the internet. Jadi bisa saja diinstal di tiap-tiap mesin, ya, PC, ya, atau diinstal di server. Kemudian bisa diakses di internet. Mau yang desktop atau yang versi internet, ya. Maintenance, ya, ada fase berikutnya maintenance, yaitu fase apa? Maintenance, ya, menjaga-jaga, ya. Ini maintenance, ya, artinya untuk perbaikan lah, ya. Is concern, jadi with updating and improving the product lah. Ini concern lebih fokus pada update dan improve sesuatu produk-produk yang baru. Nah, pengennya improve produk. Oh, tambahannya ini buat ini itu, ya. Jadi itu artinya maintenance, ya. A software product must continue to perform. Jadi sebuah produk software itu ya harus berlanjut performanya and improve in ever evolving environment. Jadi ya mengimprove, ada sesuatu yang baru dan dia bisa berubah. Oh, tambahin ini, biasanya seperti itu. Maintenance. This requires periodic upgrade. Jadi dan juga memerlukan periode upgrade untuk upgrade, ya, secara periodik of the product to fix newly discovered bug and incorporate change. Jadi perlu juga upgrade secara periodik untuk mendapatkan produk yang lebih kuat, ya, produk baru yang fix, ya, lebih kuat. Di mana untuk
ditemukan bugs, dibenahi, ya, itu lebih bagus lagi produknya, jadi lebih kuat. Dan kemudian ada perubahan dari incorporate, jadi misalkan dari apa pihak incorporate ya, jadi ada perubahan-perubahan. Oh maunya ini sekarang sudah berubah, ini berubah lah. Ini salah satu maintenance. To see the software development process in action, untuk melihat proses pengembangan software, ya, we will now create a program that compute loan payment. Nah, kita akan membuat program loan payment, peminjaman, pembayaran peminjaman. The loan can be a car loan. Ya, jadi peminjaman dapat seperti ya, kayak peminjaman, contohnya apa ya, kredit maksudnya ini ya, kredit car, jadi mobil, atau student loan, jadi pinjaman student, atau home mortgage loan, jadi untuk kontrak rumah ya. For an introductory programming course, be focus on requirement specification. Jadi untuk memulai programming course, kita akan fokus pada requirement specification. Jadi kita akan mulai dari requirement specification, analisis, desain, implementation, dan testing. Oke, baik. Ini kita akan mulai nanti ya, kita lanjutkan. Jadi ini memang nanti akan banyak latihan bagaimana peminjaman ya, menggunakan kredit-kredit ya, angka-angka kredit juga nanti akan banyak latihan. Baik, sementara itu konsep dulu tentang ini sampai halaman berapa kita sudah, Insya Allah. Ini halamannya ini Nah, halaman 49 ya. Berarti kita akan masuk ke halaman 50 di episode yang mendatang. Baik, kita akan lanjutkan nanti step by step-nya bagaimana memproses apa itu software development process. Tetap semangat belajar Python, insya Allah Python itu mudah dipelajari. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.